kita akan memasuki seminar sesi kedua. Sesi kedua ini akan membahas strategi dan tantangan transisi energi di tingkat daerah, khususnya di Kalimantan Timur. Sesi ini akan kembali dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Brigita Purnawati Manohara, STSH MKom MHum. Kepada beliau kami persilahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Mudah-mudahan tidak bosan melihat wajah saya ya. Kalau di sesi pertama tadi lebih ke kebijakan makronya, bagaimana kemudian energi baru dan energi terbarukan yang salah satunya dalam PLTN ini kebijakannya seperti apa, kemudian progresnya bagaimana. Nah, ini tentu akan menjadi permasalahan tersendiri tadi kalau dari paparan para narasumber sebelumnya. Dan kalau yang katanya ini murah, ternyata nggak murah-murah juga. Dan kalau memang teknologinya itu terlalu sulit, kenapa tidak kemudian kita manfaatkan apa yang ada di bumi Indonesia ini yang sebenarnya kaya akan energi terbarukan. Nah, di sesi yang kedua Bapak Ibu, kita mau lebih spesifik bagaimana kemudian Kalimantan Timur dalam hal ini sebagai penghasil batu bara dan mineral lainnya. Kalimantan Timur tentu juga punya roadmap. Saya langsung saja mengundang narasumber di sesi yang kedua ini dari Bapeda Kalimantan Timur. Berkenan Bapak Wahyu untuk bisa bergabung bersama saya di depan. Kita berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Selamat datang Pak Wahyu. Iya, saya tidak tetanus Bapak, dan saya juga sudah suntik rabies Pak. Jadi dekat-dekat saya nggak apa-apa Pak. Iya, salaman aja. Belum wudhu kan Pak? Selanjutnya kami mengundang Ketua KTNA. Sudahkah bersama saya di sini? Bapak Yadi? Belum? Oke, nanti kita tunggu. Iya. Dari Maram, saya mengundang Ibu Eni. Bagaimana kalau kita update Pak Wahyu terus nanti di capture Nak Walid? Biar kata ada lakinya. Gak apa-apa, dia mengerti dan memahami. Sudah dong. Sudah, Mbak mau di mana? Di sini. Oke, boleh. Bapak-bapak di sana. Oke. Satu lagi yang harus saya undang adalah Pak Yus Alwi. Oke, silakan Pak Yus. Iya. Namanya tiba-tiba muncul gitu. Baik. Bapak Ibu, tentu kita ingin dengar dari perspektif Bapak Ibu masing-masing. Spesifik nanti di Kaltim akan disampaikan oleh Bapeda, kemudian dari Pak Ketua KTNA, opportunity yang kira-kira bisa dioptimalkan dari energi terbarukan ini, khususnya kalau di pertanian. Kemudian dari Marem, ini kan tentu wisdomnya seperti apa. Marem ini mengupayakan energi baru dan energi terbarukan yang dimiliki oleh Indonesia ini. Dan termasuk Pak Yus yang merupakan pengamat, pakar dari Kalimantan Timur, untuk bisa memberikan perspektif juga. Kesempatan pertama saya akan persilakan kepada Bapeda, Pak Wahyu, untuk bisa sharing dengan kita semua. Seperti sesi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, 15-20 menit saya akan ingatkan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Wahyu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, ini terhormat semua kayaknya Pak. Saya izin tidak menyebutkan satu persatu Pak, karena nanti waktunya juga terbatas tadi ya, dibatasin. Tapi tentunya kalau saya lihat di sini nih semua pakar-pakar semua nih, saya jadi agak gimana gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon izin nanti kalau kurang ini ya Pak. Mungkin lanjut saja slide-nya. Saya langsung saja. Mungkin kalau kita bicara sesuai dengan ini ya, konteks seminarnya ini artinya energi baru terbarukan di era net zero emission. Tentunya kalau berbicara itu dia ini ada dua tema besar yang sekarang dilaksanakan ya oleh pemerintah Indonesia tentunya. Kalau kita belum masuk ke profesi Kaltim, yang pertama berbicara net zero emission dan yang kedua berbicaranya adalah transisi energi. Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita lihat di paparan ini bahwa sebenarnya kalau tadi ya, kenapa munculnya kita sekarang banyak sekali, mohon izin, kami juga di Bapeda ini seringkali mendapatkan apa ya, undangan gitu ya, undangan
untuk menyampaikan bagaimana transisi energi di Kalimantan Timur. Ini karena di Kaltim ini adalah sebenarnya dua provinsi penghasil batu bara Indonesia yang cukup besar lah seperti itu ya, Kaltim dan juga Sumatera Selatan. Nah, kenapa itu muncul juga kalau kita tarik ke atas ini dari kesepakatan di global, terutama di Paris Agreement ini, bahwa kita manusia di dunia ini semua sepakat kita harus mempertahankan suhu bumi ini, karena kita lihat sekarang ini banyak sekali kejadian karena perubahan iklim ya, baik itu banjir, dan kita juga di Samarinda nih, terutama kalau kami yang tinggal di Samarinda itu sangat merasakan sekali perubahannya tuh, baik banjir ataupun pada saat kering ya kekeringan. Akhirnya ini kalau kita bisa tarik lagi, ini berpengaruh di produksi pertanian salah satunya. Nah, ini kenapa pentingnya akhirnya Provinsi Kaltim juga menganggap ini suatu yang penting terkait dengan perubahan iklim ini. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya untuk komitmen pemerintah Indonesia untuk penurunan emisi gas GRK yang menyebabkan naiknya suhu bumi ini adalah sebenarnya sudah mulai tahun 2015 ya. 2015 itu masih inisiasi sendiri. Kemudian di 2016 mulai ada kesepakatan itu pertama kali kita menetapkan dokumen nasionalnya itu bahwa kita bersepakat kita akan menurunkan gitu 29% kalau kemampuan kita sendiri, dan sampai 38% kalau dibantu oleh negara donor seperti itu. Dan akhirnya di tahun 2021 diperbarui lagi kesepakatan itu, dan kita berani menaikkan sampai 41% kalau itu kita dibantu oleh negara-negara yang lain, negara maju lah seperti itu. Nah, yang kita gunakan sekarang ini adalah di kesepakatan di 2022 itu, makanya sekarang kita mempunyai secara Indonesia ini ya 31,89 kalau kita lakukan sendiri, dan juga 43,2 kalau itu dibantu oleh negara lain. Nah, di sini juga kalau Provinsi Kaltim ini untuk perbedaannya gini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kita mendapatkan dana karbon ya, CPF. CPF itu tentunya ini adalah penurunan emisi dari sektor lahan. Nah, sekarang ini dengan adanya skema transisi energi secara dunia ini, tadi salah satunya Kaltim juga berkomitmen ya untuk ikut, karena penyumbang emisi kedua terbesar itu dari sektor setelah sektor lahan itu adalah dari energi, karena tadi kembali lagi Kaltim ini merupakan produsen batu bara yang cukup besar seperti itu, dan juga tentunya itu akan berpengaruh menggunakan energi yang itu juga dari batu bara seperti itu. Selanjutnya, nah ini next slide ini sebenarnya yang menggambarkan saja ini posisi Kaltim, bahwa ini nanti terkait dengan bagaimana pertumbuhan Kaltim ya. Kaltim sekarang ada 4 juta jiwa, nah nanti diprediksi 2045 akan sekitar 6,5 juta jiwa. Nah, ini potensi yang ada untuk batu bara itu ada 97 ribu miliar ya. Kemudian cadangannya juga masih cukup besar, termasuk gas bumi, dan juga kita ada, kalau berbicara energi ini ada CPO ya, maksudnya minyak sawit ini juga salah satu energi yang bisa digunakan nanti sebagai campuran bahan bakar yang dari fosil. Dan tentunya juga kalau kita bicara gambaran umum Kaltim, kita nggak bisa lepas dari adanya IKN yang sudah ditetapkan di Provinsi Kaltim. Ini tentunya akan juga berpengaruh terhadap nanti kalau kita bicara energi ya, penggunaan energi yang ada di Kaltim. Nah, sekarang kan di IKN sudah membangun ya PLTS, saya lupa kalau nggak salah 30 megawatt gitu ya, sudah ada yang PLTS. Next slide nih.
ini sebenarnya hanya menggambarkan begini, mau menggambarkan bahwa Kaltim itu sudah bertransformasi, gitu ya, bertransformasi, tapi dari kondisi apa ya, kondisi yang diharapkan kalau kita lihat di RPJP kita 2005 sampai 2025 itu sebenarnya kita berharap itu sudah turun, artinya dari 2005 itu kita berharap sudah turun kontribusi dari pertambangan dan penggalian, tapi pada kenyataannya kita belum bisa. Itu yang di tabel di atas, kita masih sangat tergantung di sektor yang ekstraktif, yaitu terutama adalah batu bara. Selanjutnya, nah ini adalah kalau tadi ya rencana ke depan, kalau di dalam 5 tahun dan juga 20 tahun kita sudah ditetapkan kaitan dengan perekonomian Kaltim, ada di pertumbuhan ekonomi, kemudian baik itu kontribusi pengolahan, PDB per kapita, dan juga kontribusi PDB terhadap nasional juga. Kenapa saya tampilkan ini? Karena tadi sebenarnya Kaltim ini adalah sangat berharap nanti bisa menggeser ya dari yang ekstraktif tadi menjadi yang industrialisasi, artinya hilirisasi. Ini yang sudah kita tuangkan atau kita sepakati dalam dokumen perencanaan, baik itu di jangka panjang dan juga jangka pendek. Selanjutnya ini terkait dengan energi sudah. Inilah kenapa di RPJP saya ngambil masih yang di jangka panjang ya 20 tahun, bahwa di Kaltim harapannya kalau kondisi sekarang bisa dilihat untuk EBT itu masih 12%-an, 12,14%, tapi nanti di 2045 harapannya bisa sampai 79%. Nah ini juga sebenarnya kemarin sudah ada semacam penjelasan ya dengan pemerintah pusat, terutama dari Bappenas. Nah tentunya ini harapannya bukan hanya dari pemerintah Kaltim yang bisa bergerak ini, tapi tentunya ada campur tangan dari pemerintah pusat. Lanjut saja, nah ini tentunya potensi ya di Kaltim. Kalau kita lihat potensi energinya baik yang dari fosil dan juga yang dari EBT. Sebenarnya dari EBT itu cukup besar ya, ini data dari Dinas SDM. Kalau di EBT kita itu untuk yang matahari itu potensinya sampai 10.000 megawatt ya. Dan sekarang baru dimanfaatkan 13 megawatt saja. Hidro juga sangat besar, ada 10.000 megawatt juga, tapi masih 0,7. Bioenergi sama, karena kita sebenarnya banyak sekali ya bioenergi, ini terutama dari pome ya, sawit ataupun dari cangkang segala. Itu cukup besar, sekitar 5.000, tapi kita sekarang ini masih dimanfaatkan sekitar 37 megawatt saja. Kalau yang di kiri itu ini mikrohidro ya, karena di Kaltim mungkin belum bicara yang hidronya, maksudnya yang besarnya, tapi masih berbicara yang mikrohidronya. Ini potensinya itu memang tentunya yang cukup besar adalah yang di bagian hulu, di hulu Mahakam seperti itu. Lanjut, nah ini tadi kaitan proyeksi ya untuk tentunya dengan adanya pertumbuhan penduduk, kemudian ada IKN, tentunya kebutuhan energi di Kaltim akan terus meningkat. Nah ini juga menjadi tantangan tersendiri, karena tadi kita yang berbicara mau hilirisasi, tapi kita juga dituntut untuk menggunakan energi itu dari EBT. Padahal kita tahu kita bicara industrialisasi ini membutuhkan energi yang cukup besar. Nah ini tentunya menjadi salah satu tantangan. Selanjutnya ini menggambarkan saja bahwa kita juga sudah banyak yang memanfaatkan biomasa nih ya. Ini terutama dari ada yang dari pome, dari cangkang, kemudian ada dari seratnya, artinya dari limbah kelapa sawit yang tentunya sangat banyak sekali di Kaltim, dan saya yakin ini juga masih banyak yang belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Ya lanjut, ini mungkin agak sudah terakhir, ini permasalahan dan peluang. Kalau kita berbicara EBT di Kaltim ini, tentunya kita juga tahu ya bahwa untuk berbicara EBT ini investasi yang dibutuhkan sangat besar seperti itu. Kemudian juga untuk sekarang ini
istilahnya keekonomian ya dari penggunaan EBT sendiri masih belum menarik ya buat pengguna seperti itu, karena contoh aja kita juga ya kalau ada yang lebih mudah, lebih murah pasti akan menggunakan yang itu ya, artinya dari PLN atau apa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah permasalahannya ya kita masih sangat besar sekali untuk cadangan energi fosil kita, baik itu dari minyak dan terutama dari batu bara. Tapi yang perlu kita pertimbangkan ke depan ini adalah adanya skema transisi energi secara global yang juga sepakat untuk mengurangi penggunaan batu bara, menjadi energi yang lebih bersih. Nah ini tentunya akan bisa berpengaruh ya terhadap kondisi terutama di perekonomian di Kaltim. Kemudian insentif ya terhadap pengguna dan juga penghasil EBT ini belum teregulasi dengan baik ya. Mungkin ada beberapa teman dari pengusaha juga gini ya, artinya dia sudah PKS itu ya, kelapa sawit itu, pabrik kelapa sawit sudah membuat memanfaatkan POME-nya untuk EBT, tapi ini belum bisa istilahnya regulasinya itu belum jelas ini. Apakah bagaimana nanti dia secara menjualnya ke PLN. Nah, ini menjadi permasalahan juga. Dan tentunya yang terakhir ini adalah permasalahan yang mungkin bisa dibilang klasik ya di Kaltim. Infrastruktur kita yang masih sangat kurang di Kaltim, terutama ini kalau kita berbicara adalah infrastruktur jaringan ya, tapi ini juga terus diupayakan oleh pemerintah Kaltim untuk ya istilahnya pelan-pelan lah. Setiap tahun kita selalu ada menambahkan untuk jaringan listrik ini. Nah di luar permasalahan tadi tentunya ada peluang juga ya, bahwa Kaltim tadi yang menjadi peluang adalah lahan bekas tambang kita banyak, dan ini tapi ini tentunya belum teregulasi ya, lahan bekas tambang yang bisa dimanfaatkan untuk PLTS. Ini ada beberapa perusahaan yang sudah memanfaatkan itu, menjadikan lahan bekas tambangnya menjadi PLTS. Kemudian model bisnis biomasa itu mungkin yang tadi ya, artinya masih banyak ruang untuk salah satunya pemanfaatan biomasa tadi untuk sepanjang POME atau cangkang tadi seperti itu. Nah yang selanjutnya adalah lapangan pekerjaan hijau. Nah ini juga saat ini lagi kita bekerja sama ya dengan teman-teman GIZ dan juga Bappenas bagaimana kesiapan untuk tenaga kerja hijau ini kalau nanti transisi energi ini sudah mulai berjalan gitu. Bagaimana dengan tenaga kerja yang ada di sektor pertambangan tadi. Kemudian pemanfaatan dari biofuel tadi ya, yang untuk baik itu ke biogasnya ataupun dimasukkan ke dalam tabung itu ya menjadi bio-CNG. Kemudian pembangkit hidro yang tentunya Kaltim ini juga banyak sekali sungai ya, baik besar maupun kecil sangat banyak, terus itu menjadi peluang. Kemudian juga tadi karena pertumbuhan penduduk tentunya dan juga pembangunan yang semakin meningkat dari baik itu masuk hilirisasi tadi ya, industrialisasi, tentunya kebutuhan energi ini akan terus meningkat. Mungkin yang terakhir ini kenapa sih kalau di Kaltim ini perlu adanya pemenuhan EBT tadi, mungkin tadi ya banyak bahwa permintaan batu bara ini dengan adanya skema transisi energi secara global itu akan turun. Diprediksi itu mulai tahun 2030-an, ini 35 itu sudah mulai turun. Nah ini yang perlu segera diantisipasi. Sehingga juga perlu adanya transisi energi untuk menggantikan energi yang dari fosil tadi ya. Kembali lagi tadi bahwa Kaltim di dalam perencanaan 5 tahun sampai 20 tahunnya adalah untuk menjadi bertransformasi ya ekonominya ke dalam lebih ke hilirisasinya. Kemudian yang terakhir tentunya Pemprov Kaltim ini membutuhkan investasi yang besar ya untuk meningkatkan bauran EBT ini. Harapannya berbicara investasi ini bukan hanya dari pemerintah provinsi tapi juga ada dari
swasta. Mungkin itu Bu Manohara yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu, tidak usah ragu-ragu untuk memberikan semangat bagi kita semua yang ada di depan ini, karena kami juga berjuang membuat Bapak Ibu tetap mengikuti apa yang kami sampaikan. Jadi paling tidak itu tadi opportunity yang disampaikan oleh Pak Wahyu berkaitan mengenai EBT lebih tepatnya EBT yang ada di Kalimantan Timur. Iya, EBT, energi baru dan energi terbarukan. Kita geser KTNA, karena tadi kan sebenarnya cangkang, terus biofuel, biomasanya itu bisa jadi peluang di Kalimantan Timur. Dan kalau KTNA sendiri melihat bagaimana kemudian opportunity ini, apakah sebenarnya kita bisa optimalkan atau justru malah ya kalau begini-begini aja ya itu pasti akan lewat. Saya persilakan kepada Pak Ketua, kita berikan tepuk tangan teman-teman semua. Izin berdiri. Karena kalau KTNA itu penyuluh itu berdiri. Ngomong. Ini masih ada narasumber yang lama Bu. Ada Pak Soni Kera, Pak Ren, kemudian Barono. Ini memang orang-orang hebat. Tapi hebat lagi moderatornya loh. Loh iya. Kalau kita ngomong tuh paling 15 menit, moderator tuh dari pagi sampai sore. Ini baru pertama kali saya lihat. Biasanya kalau tunggal kan satu orang, atau panel juga satu orang moderator. Ini enggak, dari pagi sampai sore, hebat loh moderatornya ini. Dan kalian Bapak Ibu sekalian untung loh Bu Brigita ini datang. Ini orang terkenal, hebat, dibawa ke Kaltim, Brigita Manohara. Nah di sini juga masih ada rekan kami dari Marem, ada Erik, ada Pak Victor. Ini suhu-suhu pemikirnya di pusat. Kemudian Bapak Ibu sekalian mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, tapi ada Pak Ibrahim, ada Pak, ini sahabat lama saya bisa hadir. Jadi yang hadir ini memang tokoh-tokohnya pertanian Kaltim, ada LSM kita dan seterusnya. Dan ini seminar ini menarik Pak untuk orang Kaltim. Tapi seminar ini bukan seminar khusus mengawasi Kaltim. Kita bicaranya Indonesia. Jadi yang kita bicarakan ini energi nuklir ini untuk Indonesia. Momentumnya di Kaltim bisa kita gunakan karena ada IKN. Kita harapkan IKN ini nanti semua energinya itu menggunakan energi baru terbarukan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya panjang. Saya dibantu oleh Pak Victor, Pak Uri membuat ini panjang. Ini kita perpendek karena saya lihat di jadwal bahwa waktu kita hanya 1 jam. Sebetulnya hanya 1 jam. Dan jam sekarang sudah tinggal setengah jam waktu kita ini sebetulnya. Jadi ini saya singkat saja, dipendekkan supaya kita paham bedanya. Saya nggak bicara PLTN-nya, bicara nuklirnya. Jadi nanti ke PLTN-nya baru kita agak spesifik. Jadi judul kita ini manfaat riset dan bahaya energi PISI khususnya dalam bidang pertanian dan perikanan. Kenapa saya bicarakan ini Pak? Kalau PLTN itu nanti dibangun di laut, ketemu nelayan saya. Kalau ketemu di darat, ketemu petani saya, petani, pekebun, peternak, itu ketemu. Dan pernah kejadian sekitar tahun 2006-2007 itu di Semenanjung Muria itu mau dibangun PLTN. Kami demo Pak, bukan demo sih, protes. Turunlah para peserta dari KTNA ini, nggak kepingin dibangun di situ di Semenanjung Muria itu, karena selain perikanan pertaniannya juga terganggu. Itu fungsi kita, karena KTNA ini pengurusnya aja di Indonesia sudah 660.073 orang. Itu pengurus, anggotanya ada 22 juta. Jadi di mana-mana ketemu kita. Nah tugas saya, artinya kalau itu untuk kebaikan kita lanjut, kalau enggak ya kita minta di stop. Di sini kita membagi. Jadi makanya saya melihat dua sisi. Nuklir itu kita lihat di positifnya, kalau pertanian perikanan itu apa? Silakan lanjut. Nah jadi ini pendahuluannya kita buat singkat saja. Nuklir sering dipandang negatif, padahal memiliki dua sisi mata uang yang berbeda. Riset nuklir bermanfaat dan energi PISI nuklir berbahaya bagi negara berkembang. Itu bayangan saya, kita ini masih negara berkembang, makanya saya
secara poin penting menyebut bahwa itu berbahaya. Kemudian pesan utama pemaparan ini adalah perlu dipisahkan antara pemanfaatan teknologi riset nuklir seperti radiosotop kemudian iradiasi untuk kemajuan pangan dan kesehatan dengan proyek pembangkit tenaga listrik tenaga nuklir di skala besar yang membawa risiko fatal. Jadi ada dua sisi, kalau itu untuk pertanian dan kesehatan kita melihatnya positif, tapi pada saat kita bicara PLTN kita masih belum jelas, harus mikir untuk apa kita bangun PLTN itu ininya, pesannya itu seperti itu, pesan utamanya. Lanjut. Kemudian peran riset nuklir di bidang pertanian ini sudah kita gunakan Bapak Ibu sekalian, karena kebetulan di Kalteng ini juga banyak varietas tanaman yang umurnya panjang kita perpendek, kayak mas 6 bulan kita jadikan 4 bulan, itu sudah kita lakukan di Kalteng waktu saya dengan Profesor Yanto. Jadi pemilihan tanaman mutasi dengan radiasi ini sudah kita lakukan, penggunaan sinar gamma untuk memicu mutasi genetik pada benih tanaman secara cepat. Itu yang saya maksud tadi, sudah kita lakukan. Beras mayar 9 bulan kita perpendek umurnya jadi 4 bulan. Kemudian tujuan menciptakan varietas unggul yang lebih tahan terhadap hama, penyakit, kemudian tekanan lingkungan misalnya seperti lahan kering atau air asin. Ini sudah kita buat juga. Jadi kita membuat varietas yang bisa tahan di air asin, kemudian tahan kering sudah. Ini kombinasinya kita lakukan dengan GMO, rekayasa genetika. KTNA kerjasama dengan Syngenta. Itu sekarang muncul jagung namanya varietas Wirosablam 212. Kemudian Sumo, itu varietas yang kita ciptakan tahan kering, tahan hama, penggerek, dan produksinya lebih tinggi. Ini yang kita lakukan sudah. Kemudian manajemen hama dan pemupukan ini juga kita gunakan. Jadi mengiradiasi serangga jantan. Ini Bapak Ibu sekalian sudah di lalat buah kita memandulkan lalat buah jantan, sehingga walaupun dia kawin dia tidak ada keturunan. Tapi ini masih belum disebar karena kita harus dapat izin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin nggak tahu ya, pada saat kita bicara rekayasa genetika saja, saya 20 tahun Pak ngurus itu. Sampai hari ini itu untuk penyebaran komersialnya saya harus dapat izin itu halal, izinnya halal. Jadi halal itu bukan urusan makanan, ternyata di produk-produk pertanian itu harus dapat izin halal. Apa mudaratnya kalau ini diciptakan? Karena isu yang berkembang, setiap produk rekayasa genetika apalagi yang menggunakan radiasi nuklir itu dianggap berbahaya. KTNA protes, loh, kita ini tiap hari makan tahu tempe yang dari Amerika itu barang rekayasa genetika. Makannya boleh, memproduksi bibitnya nggak boleh. Nah, kemarin saya sudah melepas surat ke BPJH, itu Badan Penyelenggara Produk Halal, minta sebetulnya beliau tuh waktu itu menyampaikan sudah kalian jalan terus saja halal. Saya bilang enggak, harus ada hitam putihnya bahwa produk rekayasa genetika itu halal. Kemudian manajemen hama sudah Bapak Ibu sekalian mungkin sudah paham. Lanjut, ini hanya 5 lembar, beda enteng. Peran riset nuklir di bidang perikanan ini juga sudah kita gunakan Bapak Ibu sekalian. Jadi iradiasi produk, penggunaan radiasi misalnya sinar gamma pada ikan atau hasil laut untuk memperpanjang masa simpan. Jadi kita menahan pembusukan. Biasanya kita menggunakan es, tapi ini kita teknologi terbarunya menggunakan itu. Kemudian saya lanjut langsung ke bawah, kesehatan ikan dan lingkungan. Jadi perunut isotop digunakan untuk menilai kinerja probiotik atau mendeteksi kandungan logam berat pada daging ikan. Ini sebenarnya Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur dengan Unmul sudah dengan perikanan sudah kerjasama Pak. Pada saat kita nebar ikan di kolam X tambang, dan itu terbaca waktu itu berapa sih kadar kandungan logam beratnya. Ini juga sudah kita gunakan. Lanjut. Jadi kalau kita bicara sisi negatif,
bahaya fisi nuklir skala besar untuk energi di negara berkembang. Satu, yang pertama itu resiko bencana alam dan kegagalan sistem. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rono dengan para ahli kita. Turki aja disampaikan Pak Hadi untuk belajar itu 20 tahun belajarnya. Nah kita hari ini belum ngirim orang ahli nuklir. Siapa yang kita kirim? Tapi kalau nuklir dalam skala lab kita sudah. Tapi kalau bicara PLTN ini yang saya jadi penjaga gawang di sini. Artinya kalau itu mau dibangun di mana tempatnya lihat dulu. Nah, siapa yang ngerjain itu kita akan awasi itu. Kemudian langsung yang keduanya kelemahan infrastruktur dan regulasi, kualitas konstruksi budaya, kemudian keselamatan dan kesiapan sistem darurat seringkali tidak sekuat negara maju. Saya bayangkan Pak, urusan tsunami aja kita nggak tahu kapan mau datang, tahu-tahu gelombangnya sudah datang. Hari ini sudah dipasang tanda-tanda kalau ada tsunami itu, ternyata terakhir kita cek, saya tanya Mbak Rono, itu barang juga sudah nggak aktif karena nggak ada bencana. Kita ini kalau nggak ada bencana itu lalai, itu ciri khas kita. Kalau sudah bencana sering baru kita aktif mengawasi itu. Jadi tanda-tanda seperti itu. Kemudian terakhir bencana ganda, bencana alam besar misalnya gempa bumi, tsunami dapat melumpuhkan sistem pendingin dan keamanan reaktor secara semua. Ini kita bayangkan yang terjadi di Fukushima. Jadi kalau kita membangun terutama kalau Jawa pantai selatan, wah itu nggak mungkin karena itu daerah-daerah tsunami, kemudian sampai ujung Aceh itu juga kita awasi. Mudah-mudahan kalau memang nanti membangun bukan di wilayah-wilayah gempa itu. Fukushima memberi kita pelajaran yang mahal. Sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, produk perikanan apapun namanya perikanan dari Fukushima nggak payu dijual sampai hari ini. Itu mengerikan. Itu yang terjadi. Nah di kita dikatakan muncul isu negatif. Negatifnya itu begini, belum dibangun saja apalagi dibangun. Kalau itu dibangun di kawasan pertanian, otomatis kalau ada isu negatif, hati-hati itu jangan dimakan barangnya, ada residunya, padahal nggak meledak nggak apa-apa, tapi isu seperti itu akan membuat produk-produk kita nggak payu apapun produknya di sekitar lingkungan itu. Kalau di laut sama, itu yang kita awasi. Jadi kita melihatnya seperti itu. Lanjut Bu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, rangkuman, teknologi nuklir memiliki dualitas. Harus didukung penuh riset nuklir di bidang pertanian dan perikanan karena manfaat konkretnya dan terukur untuk pangan unggul dan kesehatan. Kemudian peringatan ini penting, namun harus menghindari penggunaan fisi nuklir skala besar untuk energi di negara-negara berkembang yang rawan bencana dan memiliki keterbatasan mitigasi risiko. Kemudian seruan ini yang kita serukan, prioritaskan energi terbarukan yang aman, berkelanjutan seperti panas bumi, kemudian panel surya, hidro, kemudian biomasa, Bapak Ibu sekalian, sebagai sumber energi utama, sementara terus memperkuat dan memanfaatkan riset nuklir demi kesejahteraan umat manusia, bukan dengan resiko fatal. Lanjut, saya kira terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pendek, singkat, Bu moderator. Karena orang pertanian itu paling enak ngomongnya, yang penting dipahami. Intinya kami dari KTNA seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya terus terang penjaga gawang. Kalau itu dibangun di tempat manapun saya akan kontrol. Kalau itu merugikan petani kita, masyarakat kita, maka saya yang bertugas menggerakkan, menjaga itu jangan sampai terjadi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Ya memang ada positif, ada negatif. Tetapi kalau itu ternyata banyak negatifnya, ya memang harus dipantau Pak. Belum dibangun aja ya kan, udangnya udah bermasalah ya kan, udah ribut ya kan, udah nggak boleh ekspor karena ada radioaktif. Apalagi nanti kalau udah dibangun Bapak Ibu ya, kita juga nggak tahu dari mana itu barang ya bisa tercemar ya. Baik, kita lanjutkan. Marem ini sangat aktif untuk bisa meliterasi, mengedukasi. Nah, apa sebenarnya yang ingin Marem dapatkan, Marem lakukan berkenaan mengenai energi baru dan terbarukan ini? Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk Ibu Eni, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para narasumber, Ibu Manuhara sebagai moderator, adik-adik mahasiswa. Ini perwakilan dari Mola Warman apa ada yang dari universitas lain ya? Oh, dari beberapa ini fakultas. Di sini perkenalkan, nama saya Eni Puji Astuti. Saya perwakilan dari Marem. Jadi Marem sendiri itu artinya manusia reksa bumi, masyarakat reksa bumi. Di sini saya didampingin oleh Ketua Marem Bapak Linerdio Lilo dan Bapak Victor. Marem sendiri didirikan oleh Bapak Dr. Insinyur Lilo Sonario di Jepara pada tahun 2006. Dan selanjutnya untuk Ketua Marem yang sekarang yaitu Bapak Linerdio Lilo. Lanjut Mas. Jadi ini Bapak Linerdio Lilo, saya sendiri sebagai Sekretaris Marem. Jadi kita masuk ke tujuan Marem. Marem sendiri itu bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga tercipta kehidupan yang berkelanjutan dan harmonis antara manusia dan lingkungan sekitar. Jadi visi Marem tersendiri yaitu terciptanya keseimbangan dan kesinambungan hubungan manusia dan kelestarian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan ke presentasi saya yang berjudul tinjauan pembangunan PLTN di Indonesia. Lanjut. Jadi pendahuluannya yaitu karena kebutuhan energi listrik di Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Sesuai program pemerintah itu menginginkan pertumbuhan ekonomi 8% untuk jangka menengah. Jadi kalau pemerintah pengen menaikkan pertumbuhan ekonomi, untuk peningkatan energi juga meningkat. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Sony ya, di mana ada permintaan energi, itu di situ akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Khususnya di Indonesia yang ingin menaikkan ekonomi 8%, jadi pemerintah itu mempertimbangkan untuk pembangunan PLTN. Jadi ini pemerintah itu sudah mempertimbangkan karena untuk EBT tersebut. Terus yang kedua, pemerintah mempunyai target baru energi yang lebih besar, pengurangan emisi karbon dan target net zero emission pada masa depan. Jadi ini pemerintah net zero emission itu pada tahun 2060. Tapi pengurangan untuk net zero emission itu udah dari 2015. Jadi perjanjian di Paris itu ya seperti Pak Sony tadi ya, siapa tadi ya, kayak Pak Sony kalau enggak Pak HDI. Jadi di negara dari 94 negara udah tanda tangan 190 negara untuk pengurangan emisi karbon itu sendiri. Terus, jadi akhirnya pembangkit tenaga listrik diusulkan sebagai energi bersih dan stabil, namun ada berbagai tantangan dan risiko terutama di Indonesia. Tantangan untuk PLTN sendiri di Indonesia yaitu Indonesia dan Ring of Fire Zone. Indonesia itu berada di zona cincin api sehingga rawan gempa dan tsunami. Di situ dilihat jadi ring of zone-nya itu jadi gambar kayak tapal kuda ya, tapal kuda yang itu di situ itu kemungkinan banyak terjadi gempa dan tsunami. Sehingga kalau terjadi gempa akan mengakibatkan kalau benar dibangun PLTN maka kebocoran seperti di Fukushima kemungkinan terjadi di sini. Ini kecelakaan nuklir yang terjadi di Chernobyl itu gambarnya tahun 1986. Di Chernobyl sendiri itu kecelakaannya karena human error. Jadi kemungkinan terjadi di Indonesia itu sangat besar. Karena di Indonesia sendiri untuk SDM-nya
belum mumpuni untuk mengoperasikan PLTN. Terus yang kedua yaitu kecelakaan nuklir terbesar yaitu di Fukushima tahun 2011. Ini karena gempa bumi. Jadi di Chernobyl itu karena human error, di Fukushima karena gempa bumi. Keduanya itu satu. Pertama, Chernobyl itu kecelakaan nuklir terbesar di dunia. Harus kayak 350 penduduk itu diungsikan dari Chernobyl. Kalau dari di Fukushima itu kecelakaan terbesar kedua itu sekitar 160.000 penduduk diungsikan. Jadi sampai sekarang daerah Fukushima itu juga masih nggak ada orang, belum ditempati. Dan untuk kayak pakar Prof Rinaldi yang ke sana pun harus izinnya lengkap, nggak semua orang bisa melihat ke lokasi tersebut. Selain Chernobyl dan Fukushima, ini juga potensi bencana radiasi besar jika terjadi kebocoran reaktor. Kita lihat di Indonesia ya, kemarin September itu ada kebocoran radioaktif di Tangerang, ditemukan di Udang. Itu aja Indonesia nggak menemukan radioaktif, bukan dari kita sendiri yang menemukan, tapi dari pihak USA, dari produk udang. Jadi kita bisa membayangkan gimana rentannya pengawasan di kita. Itu kemarin 9 orang dinyatakan terpapar radioaktif di Tangerang. Dan itu efeknya bukan ke pekerja ke lingkungan, juga akhirnya di PT yang udang itu dirumahkan ya, karyawannya dirumahkan. Dan akhirnya di daerah situ banyak pengangguran lagi. Jadi efeknya itu sangat besar kalau terjadi pencemaran radioaktif. Ini yang kemarin ditemukan, lanjut aja. Jadi keancaman dan keamanan PLTN. PLTN bisa jadi target terorisme dan sabotase. Ini secara garis besarnya aja ya. Di Indonesia itu terorisme di mana-mana. Mereka kapan itu ya kejadiannya, jadi datang ke kantor polisi ngebom, di hotel ngebom. Jadi begitu gampangnya terorisme merusak sarana publik, jadi kemungkinan untuk disabotase itu lebih besar untuk di Indonesia. Risiko penyalahgunaan bahan nuklir untuk senjata. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan kayak bocorkan sedikit nuklir aja, itu sudah jadi bahaya yang sangat besar. Perlunya sistem keamanan tingkat tinggi dan biaya sangat besar. Jadi saya rasa untuk pengamanan di kita mungkin belum ya, kayak tadi yang diomongin para pakar sebelumnya. Jadi untuk bukan teknologinya itu berbahaya, tapi dari manusianya sendiri yang tidak disiplin. Jadi kita belum siap untuk menggunakan teknologi nuklir tersebut. Dari waktu pembangunan, yaitu PLTN butuh 20-30 tahun dari perencanaan sampai operasional. Terlalu lama untuk menjawab krisis energi dan iklim saat ini. Karena Indonesia mencanangkan 2045 itu sudah net zero emission. Solusi energi terbarukan lebih cepat diimplementasikan. Kelemahannya lagi yaitu ketergantungan pada asing. Indonesia tidak punya teknologi dan bahan bakar nuklir sendiri. Akan tergantung pada negara lain impor uranium dan teknologinya. Yang ketiga yaitu rentan terhadap isu geopolitik dan tekanan internasional. Jadi kesimpulan yaitu PLTN bukan solusi ideal bagi Indonesia saat ini. Risikonya terlalu tinggi dibanding manfaatnya. Perlu fokus pada energi terbarukan yang lebih aman dan cepat. Itu mungkin untuk adik-adik mahasiswa itu yang nantinya merupakan bagian dari energi nasional ke depannya. Jadi harus lebih menguasai mungkin ya untuk energi terbarukan.
Dan untuk mungkin nanti ke depannya dari universitas juga, apakah memungkinkan diadakan satu mata kuliah, jadi kita ambil tenaga angin misalkan, tapi langsung praktek gitu loh, praktek membuat. Jadi ada di sini satu fakultas, satu gedung yang menggunakan misalkan tenaga PLTS atau tenaga angin, tapi diimplementasikan langsung. Jadi mahasiswa juga bisa melihat hasil tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eni, ini sangat komprehensif sekali Bapak Ibu, bahwa sebenarnya ada loh gerakan-gerakan organisasi-organisasi yang aware dengan si PLTN ini sendiri. Karena memang tadi kan di awal sudah disampaikan di sesi yang pertama, PLTN ini banyak calonnya. Nah, khawatirnya calo-calo yang bekerja di pusat ini kalau tidak kemudian di counter dengan seperti yang dilakukan Marem, ini bisa jadi lolos-lolos saja, habis itu kita kecolongan, kalau udah kenapa-kenapa baru kita panik gerabak-gerubuk gitu kan ya. Mumet kebiasaan orang Indonesia itu diam, tiba-tiba ada. Kalau yang tiba-tiba ada itu makanan depan mata gitu nggak apa-apa ya, tapi kalau tiba-tiba ada PLTN kan kita shock gitu kan ya. Geser kita, saya akan langsung saja persilahkan Pak Yus untuk bisa sharing dengan kita semua sebagai pakar dari Kalimantan Timur. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya perlu informasikan ini, saya berdiri di sini sebenarnya sebagai pemain cadangan, karena sahabat saya ini Pak Sofian ini teman sama-sama kuliah, kemudian teman-teman sama begadang, minta kalau ada yang tidak hadir, kamu harus siap untuk mengganti. Jadi itu ceritanya. Dan beliau harus diikuti, kalau enggak nanti kita ke Jakarta enggak dilayani. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mulai aja langsung di pendahuluan aja. Terus pendahuluan aja langsung. Jadi saya ingin informasikan bahwa Kalimantan Timur ini sejak lama sudah mencanangkan yang disebut dengan transformasi ekonomi dari energi baru tidak terbarukan menjadi energi baru terbarukan. Nah, dalam kaitan dengan transformasi ekonomi itu, salah satunya juga akan dilakukanlah transisi energi dari yang berbasis fosil kepada yang berbasis EBT, energi baru terbarukan. Baik Bapak Ibu sekalian, Kalimantan Timur ini sebenarnya mempunyai potensi energi terbarukan yang cukup besar, termasuk energi surya, energi panas bumi, kemudian energi mikrohidro, dan yang paling besar itu saya kira adalah energi biomasa. Nah kemudian kalau kita lihat dari potensi itu tadi sudah disampaikan juga, tapi saya ingin ulangi sedikit bahwa dari tenaga air itu cukup besar potensi energinya, demikian juga energi surya, kemudian energi angin, dan kemudian di bioenergi itu ada yang berasal dari biomasa sebesar 936,14 megawatt dan energi biogas sebesar 150 megawatt, sehingga total keseluruhan lebih kurang 1086 megawatt. Nah, di Kalimantan Timur sendiri sebagai bagian dari Indonesia, maka transisi energi ini merupakan juga hal yang menjadi prioritas nasional masuk di Kalimantan Timur untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan emisi gas rumah kaca. Saya kira itu. Terus next. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Tut, sebenarnya kaitan dengan transformasi energi, Kalimantan Timur ini ternyata sudah cukup maju. Artinya kalau di tahun 2015 kita kontribusi dari migas, minyak itu 67,71%. Nah kemudian pada tahun 2025 itu sudah berturun menjadi 50,15%. Ini mungkin masih angka sementara ya Pak, gitu ya. Tapi yang jelas transformasi energi dari energi tidak terbarukan jadi energi sudah berjalan. Nah yang perlu menjadi concern kita semua dalam kaitan dengan sektor perkebunan dan pertanian dalam arti luas, kalau di tahun 2015 itu kontribusi bauran energi kita di Kalimantan Timur ini angkanya masih 3,13%. Kemudian pada tahun 2011 itu
melonjak luar biasa dia, menjadi 11,44% di tahun 2023. Kan luar biasa ini peningkatannya. Sementara di tahun 2000 ini ada bauran energi. Jadi tahun 2045 itu energi baru terbarukan itu kontribusinya itu sekitar 26,80%. Nah itu sudah sampai seimbang di antara energi baru terbarukan, gas dan minyak. Kira-kira Kalimantan Timur punya potensi yang sangat besar untuk mencapai target-target ini. Terus next. Nah ini angka-angkanya. Jadi energi terbarukan itu sampai di tahun 2045 dan 2040. Sehingga kita tadi dikatakan bahwa target bauran energi kita itu sudah seimbang antara dulu tergantung kepada migas, batu bara, dan di tahun 2045 itu angka-angkanya tipis sekali. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan. Dan tapi saya agak yakin karena peningkatan bauran energi atau kontribusi energi EBT itu besar, pengaruhnya adalah berasal dari pertama dari kebijakan mencampur solar dengan CPO. Nah kemudian di tahun ini kan sekarang kalau kita lihat dari bauran energi atau kebijaksanaan pemerintah yang dimulai pada kalau tidak salah tahun 2000 berapa itu yang masih 2% kontribusi dari campuran itu. Nah kemudian tahun 2024 itu kebijakannya itu adalah 30%. Pada tahun 2025 itu campuran untuk sudah masuk kepada B35. Tahun 2026 dan ini sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden melalui Menteri Pertanian pada waktu tahun 2004 itu di Batu Licin. Pencanangan 2026 itu campuran kita itu B50. Artinya pada saat B50 itu akan terjadi tidak akan ada lagi kita impor solar dari luar. Tetapi ada konsekuensi lain. Pada saat target-target itu tidak tercapai, akan ada tadi ada artikel baru yang dikirimkan. Katanya pada saat kita melaksanakan transisi kebijakan B50 dan seterusnya itu akan memakan kepentingan lain dari CPO itu. Karena secara nasional kan kita melihat bahwa CPO ini ada 3 sebenarnya misi yang diembannya itu. Pertama adalah untuk sebagai bahan baku untuk industri turunan dari CPO. Kemudian untuk sebagai penyedia energi untuk energi terbarukan. Nah kemudian ada juga yang penyedia bahan baku untuk industri turunan CPO, untuk campuran itu solar. Kemudian itu adalah untuk ekspor. Nah kenapa dipermasalahkan? Kalaupun ekspor kita kan akibat dari kebijakan itu ekspor kita terhadap CPO itu berkurang. Nah ini berbahaya juga. Kenapa? Pada saat kita tidak ekspor CPO, banyak uang-uang yang tadinya berasal dari ekspor masuk dana BPDP itu yang untuk mendorong percepatan pertumbuhan itu, dari mana kita dapat uangnya kalau tidak dari ekspor CPO? Karena kan dari situ tuh pemotongan-pemotongannya itu. Nah oleh karena itu tadi ada yang pertanyakan kalau ini terjadi seperti apa? Tapi saya yakin pemerintah sudah menyusun satu strategi. Kalau secara nasional target CPO kita itu secara nasional itu ada 100 juta ton CPO. Kemudian ditambah dengan 35 juta dari PKO. Nah, kalau ini tercapai angka-angka proyeksi ini, itu insya Allah yang ketiga macam itu tidak akan terganggu dia, karena sudah dihitung kebutuhan untuk produksi turunan CPO seperti minyak goreng, seperti sabun dan sebagainya itu sekitar 37, sekian juta ton. Nah, kemudian untuk campuran energi, karena tahun 2045 itu target nasional campuran solar itu sudah 100%, jadi kita tidak lagi menggunakan solar itu. Kemudian kebutuhan untuk kebutuhan untuk energi baru terbarukan, sehingga angka 100 juta ton CPO itulah angka yang ideal di tahun itu, untuk agar supaya satu sisi tidak terganggu, penyediaan bahan baku untuk turunan CPO tidak terganggu. Kemudian dana-dana untuk membangun, untuk mengembangkan
huluisasi kelapa sawit ini juga tidak terganggu, dan penyediaan untuk energi juga tidak terganggu. Jadi itulah angka yang terus saja. Ini kalau tantangan dan kendala ini sudah disampaikan Pak M tadi, antara lain kenapa transisi energi ini antara lain tingginya biaya investasi, proyek ini bukan itu lebih diarahkan ke daerah terpencil, dan kurangnya infrastruktur dan kesiapan teknis dan sebagainya. Terus next. Nah, saya ingin lebih mendalami sesuai dengan harapan yang diharapkan tadi, bahwa kita lebih mendalami lagi potensi energi baru terbarukan itu yang berasal dari perkebunan. Kita bicara dulu kondisi existing dari perkebunan di Kalimantan Timur, sehingga bisa berapa kita berkontribusi terhadap penyediaan EBT ini. Jadi luas seluruh komoditi. Jadi perlu Bapak-bapak saya informasikan juga bahwa EBT terutama biomasa itu tidak hanya kelapa sawit, karet, dan semuanya komoditas perkebunan yang ada di Kalimantan Timur itu menghasilkan biomasa dia. Nah, jadi luas tanaman perkebunan seluruh komoditi di Kalimantan Timur ini sekitar 1,6 juta hektar. Kemudian dari luas 1,6 juta hektar itu 1,473 juta itu atau 90,51% itu adalah dikontribusi dari tanaman kelapa sawit. Sehingga kelapa sawit ini dijadikan adalah sebagai komoditi strategis di Kalimantan Timur. Jadi saya kira tidak hanya di Kalimantan Timur, tapi secara nasional memang komoditi kelapa sawit ini akan dijadikan komoditi strategis. Ini terlihat dari beberapa kebijakan pemerintah. Sekarang kan sedang dibahas itu undang-undang tentang kelapa sawit. Sehingga kalau kelapa sawit ini dijadikan sebagai komoditi strategis, kalau dulu ada proyek strategis nasional, apapun yang kira-kira menghambat ya industri sawit ini, untuk baik itu regulasi di hulunya maupun di hilirnya, itu pasti akan terlindungi dengan undang-undang ini, karena saking strategisnya komoditas ini. Mungkin itu, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini undang-undang tentang kelapa sawit itu sudah akan dipalu lah, karena sudah di dalam tahapan akhir ceritanya sebegitu. Nah, terus dari komunitas kelapa sawit ini yang terbesar itu berada di Kabupaten Kutai Timur. Nah, jadi perlu saya juga informasikan Pak, Kalimantan Timur ini kalau untuk komunitas kelapa sawit ini tahun ini sudah memasuki usia yang ke-42 sejak pertama kali ditanam. Nah, di dalam 4 dekade itu banyak perkembangan yang terjadi, sukses story, kemudian kendala dan hambatan, sehingga ini bukan sebagai bahan referensi untuk menyusun kebijakan di masa-masa yang akan datang. Terus next. Nah, kenapa kelapa sawit ini punya peran yang sangat strategis sesuai dengan kebijakan nasional, bahwa sekarang ini kebijakan yang adalah bahwa kita kemandirian energi dan ketahanan pangan, itu fokusnya. Nah, kelapa sawit kebetulan tadi dikatakan ada yang nanya tadi mengenai phosphorus dan zinc, ini terpenuhi di sini. Jadi yang pertama, kelapa sawit itu sebagai penyediaan baku utama untuk minyak goreng, margarin, produk pangan olahan lainnya. Kemudian dikaitkan dengan ketahanan pangan, peluang untuk intercropping ya di tanaman kelapa sawit yang usianya masih belum menghasilkan itu sangat luar biasa besarnya kalau memang dimanfaatkan secara optimal. Contoh, di tanaman yang belum menghasilkan itu pada saat 0 tahun itu potensinya itu sekitar 70% lahan terbuka yang belum dimanfaatkan. Ini sangat potensi untuk dikembangkan tanaman-tanaman pangan seperti jagung, kedelai, padi, gogo dan sebagainya. Di tanaman TM1-nya itu sekitar 65%, kemudian TM2-nya itu hanya sekitar 50%. Kalau itu kita skenariokan, tanaman yang masih belum menghasilkan di Kalimantan Timur ini katakanlah sekitar 400.000 hektar belum menghasilkan juga. Nah, itu setiap 1 hektar ya, setiap 1 hektar itu bisa ditanami dengan untuk yang usia 0 tahun itu bisa ditanami tanaman padi gogo dan jagung itu sekitar 70% dari lahan itu. Nah, sehingga kalau ini berjalan program Satria itu atau yang pemanfaatan lahan selah di antara tanaman kelapa sawit dengan tanaman pangan, itu sangat luar biasa kita mensupport penyediaan padi, gogo dan sebagainya itu dari sisi pangan. Kemudian dari pada saat kelapa sawit ini kan dia kan satu komoditi yang harus terintegrasi dengan unit pengolahan.
Nah, Kalimantan Timur saat ini produksi CPO kita itu ini turun naik, 2003 naik turun naik sesuai dengan luasan tanaman yang bisa tanam. Jadi itu sekitar 4,9 juta ton yang dihasilkan dari produk TBS sebanyak 21,9. Pada saat TBS itu diolah itu akan banyak sekali bahan-bahan ikutannya. Nah, estimasinya limbah biomasa pada CPO yang pada TBS yang diolah 21,9 juta hektar itu menghasilkan biomasa sebesar 11,1 sampai 12,2 juta ton per tahun. Ini luar biasa sebagai sumber energi. Terus next. Nah, kita bicara mengenai industri karena disinilah nanti EBT itu akan banyak hasilnya itu di sini. Jadi di Kalimantan Timur luas pabrik pengolahan kita itu ada 112 hektar dengan kapasitas terpasangnya sekitar 6.130 ton TBS per jam, kapasitas terpakai 5,482 ton TBS per jam. Nah ini kalau kita lihat dari jumlah pabrik dengan luas areal tanaman kelapa sawit ini jauh masih kurang. Karena dengan rasio kapasitas terpasang dengan kapasitas terpakai itu rasionya 89,10%. Padahal yang aman untuk industri kelapa sawit, yang ideal itu adalah 70% rasionya itu. Sehingga pada saat terjadi panen puncak dan sebagainya itu semua produk itu akan terolah. Tapi kalau dengan rasio ini pasti akan pada saat dia dipanen puncak pasti akan ada yang agak terlambat pengolahannya. Padahal kalau kita lihat dari sejarah kelapa sawit di Kalimantan Timur ini, luas area yang terbesar, program 1 juta hektar kelapa sawit kita itu tercapai pada tahun 2014. Berarti di tahun 2025 dan seterusnya itu luas area yang akan menghasilkan itu jumlahnya lebih dari jutaan. Nah, sehingga ini adalah satu potensi besar untuk dan ini akan terus berlanjut karena kelapa sawit ini kan dia usia produktifnya itu mulai kalau salah ya PSUS 10 sampai 15 tahun itu ya produktif tuh. Panen-panen puncak dan panen-panen puncak itu akan terjadi di tahun-tahun sekarang ini. Karena 1 juta hektar itu dicapainya pada tahun 2014. Ini akan sangat luar biasa nih potensi biomasanya segala macam. Nah, ini jumlahnya ada 112 saat ini. Padahal kebutuhan kita untuk mengamankan bahwa semua TBS itu terolah itu sekitar 150 sampai 170 pabrik. Atau sekitar 7.000 ton terpasangnya 7.000 ton TBS per jam, Pak. Nah, tinggal membagi aja tuh. Terus next. Nah, kita masuk ke potensi limbah sawit sebagai sumber energi baru terbarukan. Next saja. Jadi biomasa sawit sebagai terus next aja. Ini dulu yang pertama. Jadi pohon industri kelapa sawit itu di zaman dulu nih, yang saya tahu ini masih data-data. Produk turunan dari kelapa sawit itu lebih dari 200 macam yang bisa diolah dari sana tuh. Nah, kemudian nilai tambah terbesar itu pada saat kita ada industri surfaktan namanya itu 400%. Kalau kita masih di minyak goreng itu hanya sekitar 5% lah nilai tambahnya itu. Nah, sehingga kalau saat Indonesia itu sudah menerapkan hilirisasi itu dengan semua produk itu luar biasa itu devisa yang akan kita peroleh. Terus next. Pemanfaatan limbah sawit dari sebagai sumber energi itu dari TBS itu nanti akan ada limbah cair, limbah padat yang bisa dijadikan sebagai sumber energi baru terbarukan. Terus next saja. Nah, ini. Jadi pemanfaatan limbah pengolahan minyak sawit mentah itu yang pertama itu adalah pemanfaatan produk utama. Jadi itu seperti pangan itu ada minyak goreng, ada margarin, ada panas pati. Nah, kemudian itu ada oleokimia, ada stearin, lemak, terus kemudian ada minyak goreng dan sebagainya. Nah, kemudian dia ada pemanfaatan produk samping. Produk samping itu kalau dulu itu seperti limbah, tapi sekarang tidak jadi limbah lagi karena bisa dimanfaatkan semuanya itu. Ini ada seperti makanan ternak, sabun, pupuk. Terus kemudian ada cangkang, itu bisa jadi energi. Kemudian ada tandan kosong, itu bisa jadi energi. Kemudian pelepah, nah itu juga semua itu bisa menjadi sebagai sumber energi yang berasal dari biomasa. Terus next. Nah, bagaimana di Kalimantan Timur? Apakah ini sudah dimanfaatkan? Nah, di Kalimantan Timur perlu saya informasikan bahwa pemanfaatan limbah biomasa itu
dari 112 pabrik itu hampir ya 100 pabrik yang sudah memanfaatkan biomasa sebagai sumber untuk pembangkit listriknya. Kemudian demikian juga dengan POME yang tadi regulasinya masih belum jelas, itu sudah ada 9 pabrik-pabrik besar kita yang memanfaatkan POME itu atau limbah cair itu tadi sebagai sumber pembangkit energi listrik, dan itu ada yang sudah disebarluaskan kepada masyarakat sebagai untuk elektrifikasi pedesaan. Terus next. Nah, kalau pemanfaatan biogas ini ada di Berau itu ada 2. Ini ada apa namanya reduksi emisinya, kemudian itu ada dan perhitungan-perhitungan yang jelas bahwa dengan memanfaatkan energi biomasa dan energi POME ini kita sudah berkontribusi terhadap pemanfaatan IBT di Kalimantan Timur dari sawit. Terus next. Ini biogas tadi saya katakan ada Ria Kaltim, ada Prima Jaya Mandiri, ada Teguh Karya Abadi, kemudian Indonesia Plants Energy dan sebagainya, itu produksi emisinya atau outputnya. Terus next. Biogas juga demikian. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu pabrik-pabrik mana yang sudah memanfaatkan biomasa itu sebagai sumber energinya, itu saya katakan tadi 101 pabrik di Kalimantan Timur sebenarnya sudah menerapkan, cuman mungkin tidak banyak terekspos karena mereka ya mungkin dengan pertimbangan apa tidak terlalu ekspos mengenai ini, karena yang jelas itu banyak yang mau beli Pak limbah biomasa mereka itu. Nah, mereka juga kena dipakai sendiri kan, daripada apa namanya banyak orang beli mereka tidak jual kan, kasihan orang, mungkin itu salah satunya. Next. Pak, udah 20 menit Pak. Oke, nah ini silahkan dibaca aja. Ini daftar semua perusahaan yang sudah memanfaatkan biomasa sebagai sumber energi listrik. Jadi ini tidak di pikiran DHL, tapi inilah fakta yang terjadi di Kalimantan Timur. Saya kira ini Ibu moderator sudah melebihi berarti komitmen saya 17,5 lebih juga ternyata. Iya, 21 Pak malah Pak. Kalau Bapak tambah lagi 22 Pak. Terima kasih Ibu moderator yang telah memberikan kesempatan dan atas perhatian dan atensi Bapak-Bapak sekalian. Di saat-saat yang sangat krisis ini masih setia untuk mendengarkan. Saya kira mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya iri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untungnya narasumber pemain utama tadi cuma 10, 15, 12, pemain cadangannya 22. Canda Pak. Baik Bapak Ibu, seperti biasa bagi para penanya nanti akan ada buku yang sudah disiapkan di sini. Silakan yang mau merespon apa yang disampaikan oleh para narasumber. Oke, dari depan 1, 2, Pak Henry lagi 3. Oke, boleh dibantu pemirsa. Iya, ini dulu. Bapak ini dulu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar gak ngantuk, cepat ditangkap mic-nya. Saya Muhammad Yusuf dari DPW Apkasindo, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Kalimantan Timur. Kami datang ke sini bersama Pak adik kita ini Pak Aribianto, beliau Ketua DPC Kabupaten PPU, dan adik kita Mas Ilham, mana Mas Ilham nih? Nah itu mahasiswa semester 7 Fakultas Pertanian. Jadi kepada adik-adik yang mau bergabung dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit, monggo. Nah, kami juga menawarkan kepada IKA Faperta, mungkin IKA juga Pertanian, ayo lagi rame-ramenya sawit, jangan ketinggalan kita berkebun sawit. Sangat santai. Ini contoh nih Pak Ari ini, saya cerita dulu Bu ya sebelum nanya Bu ya, ngasih motivasi kepada adik-adik di belakang ini karena mereka yang akan meneruskan. Lagi rame pembibitan sawit Pak. Jadi adik-adik gak punya lahan gak apa, monggo kita modal kecambah berapa Pak Ari? 9.000 Pak Ari ya. 9.000 kita pelihara 10 bulan sudah jadi 50.000. Itu gampangnya begitu. Ini Pak Ucup ini ketua ini pemain lawas ini, senior ini. Nah, jadi adik-adik situasinya begitu, jangan memandang petani ini seperti bersepeda lusuh apa begitu, tapi sekarang sudah keren. Pak Ucup ini begitu lulus dulu tidak langsung seperti ini Pak Ucup ya, buka kios pelan-pelan di Pasar Segiri, di Jalan Halus, jual pupuk dan sebagainya sampai terbang ke Jakarta sekarang. Ini tepuk tangan tuh beliau nih. Nah ini sudah kita. Selanjutnya saya juga
memberikan dorongan Pak, gambaran begini kepada adik-adik bahwa orang petani sawit kami ini Pak sekarang banyak kedatangan dari Sumatera Pak. Mereka yang punya 2 hektar 3 hektar sana dijual, mereka beli ke Muara Kahman, di mana-mana, di Kutim, di Bengalon, dapat 10-15 hektar Pak. Mereka tahan hidup menderita dulu, tapi sawit ini paling menderita paling 2 tahun Pak, kita nyemprot tentunya gak langsung 10 hektar, 2 hektar 3 hektar. Nanti setelah buah pasir datang, dia sudah tinggal di kafe aja sambil buka YouTube, buka TikTok mungkin ya. Itulah gambaran petani sawit. Tapi jangan lihat kemudahannya, penuh perjuangan juga. Anak saya juga alumni Unul Pak. Setahun yang lalu agribisnis ini saya ngurus sawit, sama saya dapat dorongan dari Pak guru kita Pak Ibrahim dan teman kita Pak Hapri. Kita buka kandang ayam klesos Pak, alhamdulillah di dekat kebunnya Pak Ucup di kilometer 43. Jadi anak-anak muda, adik-adik ya, ayolah kita jadi petani. Jangan sampai orang dari mana-mana jadi petani, kita sendiri yang terlunta-lunta di kota begitu. Nah ini saya kasih gambaran. Selanjutnya kaitannya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ucup tadi, Ketua KTNA, tentang GMO Pak ya. GMO ini genetically modified organism, yang GMO ini di sini terkendala oleh aturan 3 menteri kalau nggak salah Pak Ucup ya, tidak bisa dikembangkan. Nah, ini terjadi pada komoditas kita semua, pertanian. Nah kalau kita di perkebunan, rasanya dulu kita yang paling berat itu sehingga kalah bersaing itu adalah kakao Pak. Kaltim ini kehilangan 2 atau 3 komoditas ini sebentar lagi. Andalan kita dulu kakao, lada, dan sebentar lagi kelapa dalam. Kakao ini kenapa? Karena kosnya tinggi menurut kakao ini. Karena apa? Hama penggerak buah kakaonya memang merajalela dan sulit dikendalikan karena dia masuk ke dalam tangkolnya. Lada habis sama tambang. Di Lojanan itu dulu kita tahu bagaimana kalau kita lewat tuh bau ladanya sampai ke dalam mobil ya, ke dalam bis. Haji 1 kloter orang Lojanan semua pernah kita dengar gitu Pak. Begitu juga dari Sebatik, petani kakao kita naik haji hampir penuh gitu, embarkasi Balikpapan. Nah itu semua sudah tinggal kenangan. Nah sekarang kelapa mau habis ini Pak Ucup. Nah sementara kita di Lobakong, pasar Kemuning tuh ibu-ibu ngeluh harga santan naik ya. Memang maka santan tuh setelah digiling sekarang tambah banyak Pak. Beencer masih mahal karena konon kelapa Indonesia ini tidak ada regenerasi dan diekspor ke Cina. Cina tambah makmur, dia tidak minum susu, dia minum santan segar. Itu informasinya, sehingga kita kehilangan pasar sendiri. Nah ini jadi perlu dipertimbangkan kaitannya dengan GMO apa. Saya pernah bilang ke peneliti Jember, kenapa kita tidak bikin kakao GMO, bibit kakao, sehingga kita bisa bersaing. Kalau enggak musnah kita. Dia bilang oh ada aturannya gini. Nah ini mudah-mudahan melalui Pak Ketua KTNA Nasional ini bisa memperjuangkan apa sih kita tiap hari yang kita makan tempe dan jagung itu juga GMO begitu. Nah yang kedua ingin saya sampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Pak narasumber Pak Yus, bahwa memang Indonesia ini bercita-cita mau B sekian sekarang B40 Pak Ari ya, B40. Kalau B50 yang sudah sering disampaikan oleh para ahli, Pak terakhir itu Pak Bayu Krisnamurti ya, dulu mantan Kabulok, bahwa ancamannya besar, ambruk industri sawit Indonesia. Nah ini juga perlu timbang-timbang karena ekspor akan berkurang, diserap di dalam negeri, tapi subsidinya berkurang karena berkurang. Nah kemarin 10 hari yang lalu Bapak bikin diskusi tentang ini di Kaltim, karena di Kaltim ini juga ceritanya targetnya itu B50 tuh ada targetnya Pak di sini. Nah, masalahnya apa? Di Kaltim ini sudah ada pabrik FAME Pak, fatty acid methyl ester ya, campuran biosolar itu
1 di Bontang, 4 di Karyangau. Nah, 4 itu tidak bisa full capacity karena kalah bersaing kan dilelang Pak. CBU-nya dilelang tuh kalau kalah saing nggak dapat, sehingga di Bontang ini tidak bisa full, di Karyangau juga tidak bisa full capacity. Nah ini padahal kita ada punya Pak Yus Perda perkebunan berkelanjutan ya, DMO juga itu, tapi tidak jalan. Nah ini mungkin menjadi perhatian Bapak staf ahli. Sekian dari kami, gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba sedikit. Saya pikir saya dengar terkait dengan narasumber yang menukik ke bawah ke mikro ini ada alternatif EBT selain apa yang disampaikan Pak Yus tadi. Apa yang disampaikan Pak Yus saya sangat setuju apa yang tadi saya sampaikan. Kalau kita berbasis pertanian, ternyata memang tadi nasional. Saya coba menghitung di Kaltim. Tadi Pak Yus mungkin Pak Yus saya coba menghitung terkait dengan limbah. Kita bicara limbah karena ada net zero emissionnya, betul ya? Tapi kita bicara energi baru terbarukan kalau nggak ada net zero buat apa gitu? Nah kita sekarang kita korelasikan karena ini seminar ini arahnya ke sana, sehingga kita coba merekayasa bahwa limbah, terutama tadi yang terbesar saat ini memang limbah dari pabrik kelapa sawit, betul, terutama pome dan limbah padatnya. Kalau saya hitung kira-kira kalau 7 PKS saja sudah melakukan inovasi dengan 20 jam per hari dan 60 ton per jam TBS yang diolah, itu akan menghasilkan kurang lebih di Kaltim 77,98 megawatt per tahun. Ini luar biasa. Sudah nggak ada lagi listrik yang gelap kita, nggak ada, terang terus sebetulnya. Kalau pemerintah sungguh-sungguh. Ini mohon maaf Pak Wahyu dari pemerintah. Dan bisa menerangi kurang lebih 103 rumah tangga, 103.000 rumah tangga dengan per rumah tangga 45 watt. Gitu ya. Terus akhirnya mitigasi emisinya yang kita bisa redam itu 7,78 juta ton CO2 ekuivalen. Luar biasa sebetulnya. Nggak ada yang tadi di Kabupaten Pak Surono terkait iklim, perubahan iklim sudah kita coba mengurangi itu. Belum lagi limbah padatnya. Limbah padat itu kalau kita hitung bisa menghasilkan 168,7 juta liter per tahun. Sehingga apa artinya? Yang tadi dikatakan B10, B100, B50 dari CPO itu nggak usah lagi sebetulnya. CPO hanya untuk minyak. Limbahnya kita olah menjadi listrik dengan pembangkit listrik tenaga biogas dan solar. Kita lihat sampai sekarang kita katanya mempunyai produksi minyak di Kalimantan Timur nih, tapi nyatanya ironis, antri sampai 2 kilo Bapak Ibu. Saya lihat kemarin ke Balikpapan hampir 1 kilo lebih truk itu antri terkait solar. Kan luar biasa kita nitunya, luar biasa apanya ya, kurang tahu gimana caranya bisa mengerti seperti itu gitu. Nah, saya kaitkan pertanyaan ini dengan Perda nomor 8 tahun 2019 rencana RUED, rencana umum energi daerah, dan Pergub nomor 5 tahun 2023 tentang peningkatan program energi baru terbarukan. Nah ini mungkin nanti bisa menjadi jawaban Pak Wahyu dari Bapeda. Pertanyaan begini Pak, bagaimana dinamika AMET yang dilakukan terhadap kegiatan ini? AMET itu adalah aksi mandiri energi terbarukan. Sejauh mana sudah dilakukan? Tapi kalau tadi Bapak belum ada, ini update mungkin. Kemudian sejauh mana bauran energi tadi yang konon di dalam perda tadi mencapai 12,39% atau sampai 2050 28,72%. Tapi saya tadi yang tahun 2045 17%. Nah ini mohon pencerahannya sehingga sebagai praktisi mungkin atau sebagai dunia swasta masyarakat bisa mengambil alih gitu, mengambil alih dan kontribusi dalam hal itu gitu. Kemudian yang berikutnya terakhir Pak Ucup mungkin kira-kira untuk dunia pertanian ini selain perkebunan apa lagi sih yang bisa kita dorong untuk EBT itu? Apakah dari pertanian, taman pangan, apakah dari peternakan dan sebagainya, itu kan masih banyak EBT itu. Mana yang lebih proven, mana yang lebih menguntungkan untuk bisa kita lakukan itu sehingga kita bisa juga menurunkan net zero emission itu.
Nah, mungkin ke Ibu, maaf Ibu Marem, Ibu Edi Puji Astuti. Nah, ini pengalaman di Jawa Tengah seperti apa sih, Bu? Yang bisa kita adopt ke sini untuk type masyarakat menggunakan energi baru terbarukan seperti apa? Dan itu menguntungkan. Misalkan limbah waste to energy, limbah pasar mungkin bisa menjadi energi, atau seperti saya dengar di YouTube ada plastik menjadi solar, bensin dan sebagainya. Nah, bagaimana dorongan Marem itu? Apakah bisa kita adopsi di negeri kami ini, negeri kami ya, Kaltim negeri kami gitu. Dan bisa untuk Indonesia nantinya, Kaltim bisa menjadi mercusuar ke sana. Saya kira mungkin Pak, itu ada 4 yang saya tunjukkan. Terima kasih Bu Manara. Mohon maaf kalau terlalu panjang karena kita nggak sengaja Bu. Terima kasih. Nanti kalau 5 saya yang suruh jawab Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Ibu Moderator. Sebelumnya Bapak Ibu teman-teman sekalian, perkenalkan saya Gabriel Butar-Butar, mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Saya coba untuk kemudian mengacu pada 2 program prioritas nasional Prabowo, Pak Prabowo, yaitu bicara soal swasembada energi dan swasembada pangan. Bahwa kalau kita mengacu kembali di Kalimantan Timur sudah terlalu lama gitu. Kita terus mengeruk nikel, kita mengeruk batu bara dan sebagainya. Di bahan diskursus teman-teman kampus, kami coba untuk sering membicarakan apa inovasi dan sebagainya yang kemudian bisa diterapkan begitu. Salah satu sistem yang bagaimana kemudian mengintegrasi daripada lahan pertanian dan juga pembangkit listrik tenaga surya yang bisa disebut mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tahu agrovoltaik system. Bagaimana kemudian mengintegrasikan daripada lahan pertanian itu sendiri dan juga energi matahari yang menjadi sebagai sumber energi tersebut. Pertanyaan saya sederhana saja, singkat. Bagaimana pemerintah saat ini, khususnya pemerintah Kalimantan Timur, melihat peluang tersebut? Itu pertama. Dan kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu yang di depan, pakar-pakar yang di depan, seberapa relevan inovasi tersebut dan juga sistem tersebut untuk kemudian diterapkan di Kalimantan Timur? Mungkin itu saja. Terima kasih. Kami dari Kadin, kami ingin di Kaltim ini agak susah Pak Sofyan. Jadi kita memang ada 2 yang saya pikirkan di hulunya. Karena energi terbarukan ini harus berkelanjutan kan. Dan jangan sampai nanti dipakai lalu hilang, lalu tidak lagi petani-petani yang menanam. Oleh karena itu mungkin Pak Sofyan karena penyuluh, saya kira harus bekerjasama dengan penyuluh-penyuluh di Kaltim bagaimana cara agar petani-petani ini mau menanam dan siapa yang membeli itu yang pertama. Yang kedua adalah sumber-sumber EBT lain juga perlu kita bicarakan Pak Sofyan. Mungkin ini di depan Pak Ibrahim, biogas itu juga kita belum kita bicarakan. Kedua adalah sampah. Sampah itu menumpuk aja. Kalau di Fukuoka Jepang itu sampah itu kalau di proses dapat 50 megawatt listrik. Nah, tapi itu menjadi kota saja. Kemungkinan juga perlu kita sarankan kepada kota-kota, wali kota agar sampah-sampah itu dibuat di recycling gitu sehingga menjadi EBT. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Ibrahim Pak. Bu, saya petani Bu ya. Petani yang punya pusat pelatihan petani swadaya tapi bidang hortikultura, terletak di Kelurahan Buluk Minung dari PPU mungkin tahu ya, di Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU. Saya ada pengalaman Pak Yusrawi mengenai tadi kaitannya dengan bagaimana integrasi sapi sawit. Waktu itu ada ide penting mengenai sawit Pak ya. Kebetulan waktu itu memang banyak peternak di bawahnya. Oleh karena itu ditanam kembali sawit-sawit itu, tapi yang jelas penanaman kembalinya itu ditanam jagung dulu. Kebetulan harga pada saat itu Pak jagung kurang lebih hampir 3.000 per kilo ya. Dan saya juga ikut menanam, alhamdulillah waktu itu petani banyak menanam dan Banjarmasin yang mengambil semua produk-produk dari Kabupaten Pasir Putih.
Nah, mudah-mudahan ada lagi seperti itu. Kemudian saya juga mungkin menyarankan kepada panitia, hasil kita ini mau dikemanakan nanti? Oh tenang Pak, nanti akan dibuatkan kayak buku putihnya Pak. Ya, bisa disampaikan ke TV One aja. Nanti kita Jadi populerkan Pak. istilahnya kalau kami itu jangan carang mahal kita isi Iya, kotanya. emeng-emeng nggak ada hasil toh Pak. Ya, NATO aja kita, no accented only kan. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan hasil kita ini nanti bisa menjadi bahan di pemerintah pusat maupun kami ada walaupun IKN ini sebagai politik aja, di ibu kota politik bukan ibu kota negara katanya. Dan ibu kota negara mesti Jakarta. Saya mengharapkan demikian. Oleh karena itu Pak Ketua KTNA juga ya, petani-petani kita di IKN Pak masih banyak keluhan-keluhan Pak. Apa sih dampaknya ke kami ini sekarang petani di sini? Yang semua kan dibangun hanya infrastruktur semua. Tapi kami sendiri sebagai petani di sini, kalau tidak berusaha sendiri, bagaimana bisa kita meningkatkan harkat martabat kita di sana? Nah, mungkin karena Bapak sebagai Ketua KTN pusat, mungkin menyerahkan itu kepada petani-petani kita. Karena petani kita, saya katakan tadi, bukan hanya petani yang hanya melarat terus, tapi bagaimanapun bisa menjadi lebih baik daripada yang lainnya. Nah, oleh karena itu saya sarankan kepada Ketua KTN juga untuk bisa menyarankan bagaimana meningkatkan produktivitas, kemudian pendapatan masyarakat sekitar IKN itu. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibrahim. Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu dulu Pak Wahyu. Tadi dari Pak Heni yang saya ini, artinya gini. Memang kita sudah ada kan Pak ya, Amet itu ya, artinya nah. Amet itu sebenarnya sudah dijalankan Pak. Ini kalau di Kaltim itu sudah ada di ESDM Pak sebenarnya Pak. SDM ini sekarang kan sudah salah satunya contohnya adalah pengadaan ini Pak, solar panel di rooftop kantor. Karena kan memang Amet atau Pergub Amet ini kan adalah untuk semacam apa ya, mendorong supaya tadi ya siapapun itu jadi mau ya, karena tadi salah satu permasalahan tadi yang saya sampaikan, orang tuh sebenarnya enggan menggunakan EBT ini karena banyak sekali ini ya, supaya orang mau dan akhirnya diberi insentif. Nah, untuk yang sekarang ini Pak, memang kalau dari pemerintah itu baru itu Pak, dari beberapa kantor itu diprogramkan untuk diberikan PLTS di rooftop. Kemudian kalau tadi juga ada ya mungkin perhitungan ini ya untuk yang PKS. Ya saya sepakat Pak, tadi kan makanya saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya potensi Kaltim ini sangat besar sekali Pak. Salah satunya dari limbah sawit ya, limbah sawit, karena kita kan kalau bisa dikatakan bahwa komoditas unggulan Kaltim ini kan saat ini ya, selain batu bara, sawit Pak. Tentunya sawit dengan turunannya tadi, dengan termasuk limbah tadi ya, termasuk untuk kebutuhan energi. Selanjutnya mungkin kalau dari ini yang dari Pak Sapur ya, mungkin yang EBT untuk sampah ini Pak, ini memang masih belum Pak kayaknya Pak, karena masih perlu ini ya, tadi yang disampaikan Bu Manohar, artinya sebenarnya kembali lagi ke perilaku dulu Pak sebenarnya Pak yang mau dikejar dari sampah ini Pak. Makanya salah satu target sampah itu adalah menurunnya sampah yang masuk ke TPA Pak. Bahkan nanti di jangka panjang itu sepengetahuan saya adalah TPA itu kalau bisa 0 nanti Pak, seperti itu. Itulah yang diharapkan. Makanya ini lebih kepada perilaku nanti, bahwa semua sampah itu sudah sebenarnya sudah tereduksi ya di rumah, di apa ya, ya seperti itulah artinya. Tapi tadi kembali lagi seperti kata Pak Mahara tadi, kalau saya juga melihat ya, sampah itu dari rumah dipisah, tapi begitu di tempat sampah ya kembalikan lagi jadi satu. Nah ini yang masih perlu edukasi. Mungkin itu ya dari saya. Baik, terima kasih. Langsung aja Bu ya jawabnya. Jadi Pak Yusuf, kalau kita bicara potensi perkebunan itu banyak banget. Saya orang Kaltim tahu banget. Jadi tadi lupa satu karet kita di Kaltim ini. Jadi
Jadi kalau pengembangan potensi perkebunan, tapi kalau kita bicara fokus energi yang dominan itu ya tentu sawit. Karena di sawitlah kita dapat CPO yang dirubah jadi energi untuk pembakar mesin dan lain-lain. Jadi kalau bicara potensi itu, saya pikir perkebunan itu luas Pak. Kalau di Brasil malah menggunakan bunga matahari, kemudian ada juga bisa dari tebu. Intinya semua itu dirubah jadi energi. Jadi kalau kita bicara potensi perkebunan besar, kemudian dikaitkan dengan pertanyaan Pak Heni, ya selain perkebunan itu memang agak terbatas. Jadi kalau bicara energi baru terbarukan itu dominasi perkebunan itu kelihatan. Ada sih kalau kita bicara di tanaman pangan gitu ya. Kalau bahasa mudahnya tanaman pangan itu besar Pak, tapi lebih besar untuk konsumsi. Mau bicara jagung, mau bicara kedelai, kalau dirubah jadi minyak itu rugi. Tapi kalau itu untuk konsumsi bisa. Dan satu hal lagi Bapak Ibu sekalian harus paham, kalau kita bicara pangan dengan perkebunan itu agak beda. Perkebunan itu tanah dan lahannya bisa dihadiahkan. Kalau tanaman pangan nggak bisa. Sehingga kalau mau di usaha besar, katakan 5.000 hektar, 1.000 hektar aja nggak bisa. Kalau tanaman pangan itu nggak ada di tanaman pangan itu HGU. Kalau ada HGU itu pribadi, tapi kalau perusahaan kayak sawit yang 6.000 hektar atau 8.000 dengan pabriknya, tanaman pangan nggak bisa. Jadi kalau kita bicara potensi, saya Kaltim melihatnya perkebunan. Makanya aku minta pembicara satu dari perkebunan karena dia ngerti dan lihat sawit itu. Jadi kalau bicara Kaltim Pak, energi baru terbarukan itu sektornya perkebunan. Terus berkait gimana potensi Kaltim? Potensi Kaltim kita jangan melihat tanamannya. Kaltim ini satu daerah istimewa, katulistiwa lewat di atas langit kita. Energi panel surya yang sekarang dipasang di IKN. Itu rata-rata rumah tapak menteri itu ada panel suryanya, termasuk rumah-rumah pegawai itu di atasnya itu ada panel surya. Dan terakhir waktu saya ketemu OIKN Pak Basuki, akan dikembangkan tuh satu kawasan pakai panel surya. Kenapa? Karena daerah itu dianggap daerah yang harus benar-benar nanti 2045 itu zero emisi. Jadi nggak ada lagi apa istilahnya tuh yang limbah-limbah pabrik, itu nggak ada kaitan ke sana. Itu kalau kita bicara tentang potensi Kaltim besar, kita punya air laut, Jombang punya Kaltim ini. Jadi saya izin Bapak Ibu sekalian lupa memperkenalkan diri. Saya itu orang Kaltim, walaupun ketua umum KTNA nasional, asli orang Samarinda. Jadi kalau bicara Kaltim itu ya karena teman-teman dulu dengan perkebunan sering dibawa ke lapangan, jadi hafal betul potensi Kaltim ini sangat besar. Dan di Bapeda sudah diatur, itu direncanakan kegiatan untuk EBT kita. Kemudian untuk sampah Pak, sampah ini teknologinya agak berubah. Jadi kalau digunakan untuk energi penggerak, katakan motor untuk listrik, itu terbatas. Teknologi sampah sekarang adalah pemilahan, mana plastik, mana barang basah. Sekarang teknologinya gitu. Jadi pemanfaatan limbah ya, tapi kalau digunakan untuk energi terbatas. Kecuali kalau limbahnya limbah sawit, limbah tebu, ya seperti itu tuh. Jadi pengertian limbah, kalau itu limbah rumah tangga itu sangat terbatas untuk energi listrik. Tapi kalau limbah perkebunan itu kan banyak, itu bisa. Atau limbah pertanian pun bisa. Itu kalau kita kaitkan dengan sampah. Dan terakhir Pak Ibrahim, jadi kalau kita bicara Kaltim, terus kalau kita bicara manfaat seminar ini bukan seminar main-main. Kami dari nasional datang ke Kaltim ini mencari masukan apa sih energi baru terbarukan. Dan yang kita hasilkan hari ini akan kita kirim ke pemegang kebijakan. Jadi punya catatan penting, siapa pembicaranya, siapa. Jadi ini enggak main-main. Saya dari Jakarta ke sini
dengan tujuan ya menggali potensi. Tapi saya sampaikan tadi, ini bukan seminar hanya untuk Kaltim, ini untuk seluruh Indonesia seminarnya ini EBT. Karena kami menghadapi masalah di Kalimantan Barat, di Bangka Belitung, di Lombok, kemudian terakhir di Pulau Karimun. Nah, kita melihat kalau daerah-daerah terpencil itu apa energi yang dibutuhkan. Ternyata untuk daerah-daerah tertinggalan terpencil itu sudah ada PLN itu membuat panel surya. Di Karimun itu ada panel surya. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian hal-hal penting. Jadi seminar kita kalau kita mendengarkan punya Pak Rektor dan dekan kita tadi itu sangat menarik. Apa sih fungsi Kaltim atau tugas Kaltim untuk mengembangkan energi baru terbarukan? Dan di kepala saya Bapak Ibu sekalian, Kaltim ini potensinya besar. Dia lebih unggul dari daerah lain. Makanya kalau bicara matahari, air, yang nggak punya kita cuma panas bumi. Sebetulnya ada panas bumi kita. Kalau Bapak ke Sekrat, itu Gunung Kapur itu ada air panasnya, menaruh telur aja mateng kok. Cuma teknologinya kan agak beda dengan panas bumi yang di Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah, beda. Nah itu agak beda. Dan buktinya Bapak Ibu sekalian, orang mengincar lokasi kita yang di Sekrat itu ada yang mau bikin semen, ada yang bikin kapur. Panas buminya ada, karena saya lama kerja di sana dulu. Kalau saya masak telur, Pak Yusuf minta maaf, taruh aja di perondongan, mateng itu. Padahal itu panas bumi dari kapur. Saya setahun di situ ngerjai reboisasinya punyanya PT Segara Timber. Jadi kalau masak, saya dulu Bapak Ibu sekalian itu di Sekrat itu langsung airnya panas benar Pak. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur ada masukan dari Bapak Ibu sekalian, karena ini penting kami bawa ke nasional apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi yang tampil pembicara kita tadi juga bukan orang sembarangan, moderatornya aja kita datangkan khusus. Malam ini apa yang kita bicarakan saya risuk. Saya sudah janjian dengan Pak Victor, Pak Huri, apa yang kita bicarakan hari ini akan kami buat satu kesimpulan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca itu. Apa kesimpulan kita rapat pada hari ini. Jadi dan itu akan, ya kalau perlu kita kirim ke Presiden ini loh, hasil seminar kita. Katakan gitu Pak. Katakan itu setiap ada hal penting, saya bersurat langsung kepada Presiden. Bapak boleh cek. Nomor surat saya hari ini terakhir nomor 500. Jadi kalau hal-hal penting kayak pupuk, beras itu saya bersurat langsung, nggak setengah-setengah. Apalagi seminar seperti ini kan kita sampaikan di Kementerian SDM, Menteri Pertanian, Menko Pangan, itu akan kita tembusi hasil seminar kita pada hari ini. Saya kira itu Bu Moderator, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kalau ada hal yang kurang berkenan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaannya dari Pak Hendrik ya. Pak Hendrik khususnya di Jawa Tengah sendiri. Di Jawa Tengah itu ada beberapa EBT, kayak di Brebes itu ada dari limbah ternak, Brebes, Bawen. Terus kayak di Magelang juga dari sampah. Khususnya di Jepara, tempat saya tinggal itu, pemerintahan, gedung pemerintahan ada yang menggunakan solar panel. Kebetulan kita di daerah pantai Pak, jadi untuk energi panas sendiri itu kita banyak bisa menyediakan untuk solar panel di pemerintahan, ada beberapa, sama ada lampu-lampu kota. Terus untuk daerah Karimun Jawa itu ada kepulauan yang emang tidak bisa PLN masuk ke situ, itu kita pakai PLTS itu. Terima kasih. Dari bareng segitu dulu. Mungkin Pak ini jadi kemarin kita Pak Sofian juga pernah ke Karimun dan lihat tenaga PLTS di sana ya Pak ya. Pertama tadi ini menarik nih pertanyaan Pak Yusuf ini. Saya juga agak terkaget-kaget juga. Tadi dikatakan bahwa ada beberapa, saya kira bukan pabrik campuran untuk biodiesel Pak, tapi itu untuk pabrik refinery yang di Bonta, di Balikpapan segala kan. Jadi gini, ini berarti pengawasan kita ini perlu untuk ditingkatkan. Karena kalau Bapak masih ingat, pada waktu kita menyusun Perda 7 tahun 2018, apa amanatnya yang paling penting kaitan realisasi itu? Bahwa industri PKS di Kalimantan Timur ini wajib menyiapkan untuk bahan baku turunan CPO itu 70%.
selama kapasitas pabrik pengolahan CPO itu kapasitasnya terpenuhi. Nah sekarang kalau hanya di balik papan itu aja saya kira 10% atau 20% belum sampai itu. Berarti ada pengawasan yang kurang terhadap implementasi dari perda itu. Itu satu. Kemudian yang kedua Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa yang kaitan dengan program B20, 30 sampai 50 itu, kita pada waktu 30 ke 35 itu sudah terjadi goncangan sedikit, tidak ada masalah tuh. Karena ekspor kita untuk CPO itu berkurang. Nah oleh karena itu di dalam pelaksanaan B35, 40, 50 dan itu sudah memang bukan, ini sudah kebijakan pemerintah. Ini yang perlu saya sampaikan Pak, bahwa untuk mewujudkan itu tidak cukup hanya pemerintah, tetapi semua pihak harus berkolaborasi untuk mendukung program ini. Nah kaitan dengan kenapa kita akan terjadi masalah kalau kita tidak melakukan intervensi terhadap, terutama kaitan dengan Bapak dari mana Kasindo, kemudian Bapak petani dan sebagainya. Kan yang jadi problem itu, kenapa jadi terjadi pengurangan ekspor itu? Karena di hulunya itu yang tidak artinya kita tidak sinkron, artinya belum menangani itu secara optimal. Contoh, peremajaan sawit itu kan sebenarnya kan salah satu adalah untuk bagaimana agar produksi itu bisa mencapai sesuai dengan target. Nah, di tingkat petani kita dikasih bantuan pun untuk peremajaan itu yang mulai 30 juta sampai 60 juta itu berjalan lambat. Nah sehingga target peremajaan kalau kita hitung, kalau peremajaan itu berjalan dengan baik dengan menggunakan gap agriculture practice dengan pemanfaatan bibit unggul dan sebagainya, target-target itu tercapai Pak. Oleh karena itu kawan-kawan lini-lini yang di sektor hulu ini harus untuk mati-matian itu untuk mewujudkan apa target pemerintah itu. Saya kira ini Pak salah satu pesannya mungkin yang juga kita mungkin dari penyuluh, dari gabungan petani dan sebagainya, genjot hulunya. Kalau perlu ada kebijakan untuk tidak mengharamkan sawit untuk ekstensifikasi. Ini kan sekarang ini kan seakan-akan ekstensifikasi itu adalah barang haram untuk pengembangan sawit itu. Tingkatkan intensifikasi. Tapi di satu sisi faktanya di lapangan, ya, ekstensifikasi itu terus jalan. Hari ini di data kita Pak, petani swadaya itu hampir setiap hari itu nanam sawit. Dan itu tren penambahan luas itu mereka tidak tahu tuh apakah itu kawan kalau selama itu layak untuk ditanami dan itu memang tidak ada apa yang menjadikan itu mereka tanami. Nah oleh karena itulah mungkin kebijakannya ke depan itu ya janganlah kalau untuk ekstensifikasi dianggap sebagai barang haram, tapi ini bagi bagian dari untuk mencapai target besar Indonesia untuk pengembangan kelapa sawit sebagai, saya kira itu. Kemudian ada satu lagi dari Mas Heni, ini rekan saya juga. Ya, rekan saya juga. Jadi kalau kaitan dengan masih banyak sebenarnya. Jadi kalau kita bicara sawit itu EBT-nya itu Pak tidak hanya dari biomasa, tidak hanya dari pome, tetapi yang dihasilkan sebagai produk turunan produk utamanya itu dari minyak goreng itu ternyata bisa EBT juga Pak. Coba contohlah katakanlah seperti minyak jelantah itu kan dari itu sebenarnya. Nah itu banyak sekali potensinya kalau memang itu dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tentu dengan ada regulasi yang mengatur itu. Saya kira itu yang bisa saya respon dari beberapa kawan-kawan ini. Mudah-mudahan kolaborasi kita ini artinya kita jangan hanya menggantungkan kepada pemerintah dan intervensi pemerintah, tetapi semua pihak, semua yang berkaitan dengan ini harus tetap berkolaborasi untuk mencapai target yang telah kita tetapkan bersama ini. Saya kira itu. Ya, pegang dulu mic-nya Pak. Saya akan minta satu kata saja, satu kata ya, bukan satu kalimat, satu kata. Seminar nasional kita kan temanya energi baru terbarukan di era net zero emission. Satu kata dari Pak Yu, silahkan. Lanjutkan, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Wahyu. Pak Wahyu, iya Pak Wahyu, satu kata. Masing-masing satu kata. Coba disiapin Ibu Eni. Berkelanjutan. Pak Ketua. Ayo Pak Ketua, satu kata aja. Hah? Bebas lah. Bebas. Jadi kalau untuk Kaltim Pak, moto kita sudah Bu yang lama itu bangga membangun Kaltim. Pak itu satu frasa.
Ini satu kata. Satu kata, Pak, satu kata. Satu kata. Lanjut. Lanjut. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Terakhir Bu Eni, satu kata dari Bu Eni. Surya. Surya. Bukan gudang garam Surya lo ya Pak. Oh iklan, ya toh. Beda. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Yus, Pak Wahyu, Pak Ketua dan Ibu Eni. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara energi baru terbarukan sebenarnya source-nya banyak. Indonesia kaya. Kita cukup bangga. Nanti kalau kata Pak Ketua, saya boleh pinjam kata yang beliau sudah sampaikan. Hanya saja mudah-mudahan diskusi hari ini masukan-masukan yang tadi sudah Bapak Ibu sampaikan bisa kita konstruksikan bersama. Dan tentu saja ini bisa jadi masukan kepada pemegang kebijakan. Logonya kan baru ya Pak, ESDM ya. Nah, mudah-mudahan dengan logo baru itu siapa tahu keberpihakannya terhadap energi baru terbarukan ini semakin kuat agar tidak kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil ini hanya untuk kepentingan sesaat dan justru malah tidak membuat negara kita sustain secara energi. Kira-kira begitu. Sekali lagi terima kasih pada narasumber 3 yang dapat hadiah. Saya akan panggil ke depan. Yang pertama adalah Bapak Yusuf dari Apkasindo, silakan Bapak boleh maju. Kemudian yang kedua adalah Gabriel, silakan maju. Dan yang terakhir adalah Pak Ibrahim, silakan Pak Ibrahim. Berkenan ini yang kasih Pak Ketua atau Pak Wahyu terserah atau satu-satu boleh sama Bu Eni juga. Siapa yang serahkan? Bu Eni yang serahkan? Oke boleh. Iyalah, manis-manis. Oke, foto bersama, mari Bapak Ibu maju. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sekarang yang kasih adalah, oke boleh kembali Bapak Ibu, Pak Gebi, Pak Ibrahim dan juga Pak Apkasindo. Ini Pak Ketua yang akan memberikan kenang-kenangan. Diberikan yang pertama kepada Pak Wahyu dari Bapeda Kalimantan Timur. Oh salah, ke Pak Yus dulu. Oke boleh lah. Ya udah. Ya Pak foto, Pak foto. Kebalik Pak, kebalik. Ya bingung deh. Ya bingung. Oke, selanjutnya Bapak mau kasih ke siapa dulu? Ke Pak Wahyu dulu atau ke Bu Eni dulu? Pak Wahyu. Oke Pak Wahyu. Terserah yang ngasih. Boleh lihat sini Pak. Ya. Oke. Oke, silakan terakhir Ibu Eni dari Marem. Silakan Ibu Eni. Ya. Boleh lihat sini Pak. Boleh hadap-hadapan. Ini Pak Yus di belakangnya sepertinya ada dusta di antara kita. Oke, lihat ke sini. Sekali lagi, saya lagi. Oke. Maka rangkaian Seminar Nasional Energi Baru Terbarukan di Era Net Zero Emission yang merupakan kerjasama dari Universitas Mula Warman, IKA Paperta Unmul, Marem, PPPSI Kaltim, dan juga FKPB Kaltim sudah tuntas kita laksanakan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih karena Bapak Ibu sudah setia mengikuti dari rangkaian kegiatan kami di pagi hari tadi, mulai dari pelantikan dari IKFPA, kemudian sambutan dari Rektor, kemudian dari staf ahli gubernur, dan hingga hari ini kita sudah mengakhiri sesi kedua diskusi Seminar Nasional Energi Baru Terbarukan di Era Net Zero Emission. Akhirnya saya Brigita Manuhara sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para sponsor, pada pendukung acara yang sudah membuat agenda kita hari ini terselenggara dengan baik. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan acara kita di sepanjang hari ini. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.